Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku. Kali ini saya melanjutkan pikiran-pikiran saya, gagasan-gagasan saya terkait topik korupsi. Dan untuk seri ini saya akan berbicara khusus mengenai perampokan tanah rakyat. Nah, perampokan tanah rakyat ini merupakan suatu tindakan yang di luar ketentuan hukum. Ini harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang memiskinkan, memanfaatkan jabatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin pernyataan saya ini dilihat ya bisa saja dangkal, tapi saya mau uraikan di sini. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara hukum berarti segala sesuatu harus berdasarkan aturan hukum. Kalau negara kekuasaan, ya apa yang dikatakan penguasa, apa yang diperbuat penguasa, itu menjadi aturan hukum yang wajib taat. Kalau negara hukum berarti setiap pejabat level manapun harus taat pada hukum. Bertindak, berbuat sesuatu harus berdasarkan ketentuan hukum yang disahkan, yang ditetapkan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai induk dari segala peraturan hukum di negara kita, khususnya dalam pasal 18 ayat 2B. Di situ dikatakan negara mengakui, menghormati masyarakat adat beserta hak-haknya bila masih ada. Negara menghormati, menghargai. Berarti kalau negara menghormati dan menghargai, maka setiap pejabat yang mendapat kewenangan dari negara untuk menjalankan tugas-tugas negara, untuk mencapai tujuan pemerintahan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan tumpah darah, melindungi orang, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan lain. Harus taat, harus paham aturan. Jadi negara menghormati, mengakui masyarakat adat dan juga hak-haknya bila masih ada. Lalu ingat mengapa negara harus menghormati, menghargai? Karena ada negara baru 78 tahun yang lalu. Sedangkan masyarakat adat di tiap-tiap wilayah hukum adat. Jauh turun-temurun. Bahkan sebelum bangsa penjajah datang di Indonesia, masyarakat adat sudah ada. Berjuang mempertahankan tanah. Itu dengan berbagai pengorbanan. Lalu ketika Indonesia merdeka, mantap menggunakan negara, menghormati, menghargai masyarakat adat dan hak-haknya bila masih ada. Tentu masih ada. Nah, lalu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kalau tidak salah nomor 5 tahun 60. Di situ bagian awal pembukaannya, kalau tidak salah mulai butir yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa ya negara Indonesia hukum di Indonesia menganut ada
menganut dualisme hukum. Hukum pertanahan itu ada dualisme, yaitu hukum yang berorientasi pada masyarakat adat dengan hukum-hukum yang ada, tapi juga menganut hukum barat. Orangnya diusir pulang ke negerinya, tapi hukumnya masih diberlakukan. Tentu tidak semua, tapi kita lihat hal-hal yang baik, yang positif untuk dimanfaatkan bersama hukum adat yang ada. Tapi di situ tidak dikatakan berlakunya hukum barat. Lalu kemudian kita meniadakan. Nah, lalu kemudian saya tidak salah di sekitar pasal 5, 6, dan 7 daripada Undang-Undang Pokok Agraria. Mungkin sudah ada pengembangan, saya kurang membaca sekarang. Tapi di situ dikatakan hukum yang berlaku. Ya, pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa. Ya, dia tunduk pada hukum adat. Hukum adat yang mana? Hukum adat yang dibentuk oleh penguasa adat baru dalam kemerdekaan, atau hukum adat yang dalam semboyan berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, ya, suku, adat istiadat dan sebagainya, tapi kita satu-satu Indonesia. Nah, ini yang di dalam hukum formal kita. Di dalam pasal itu, pasal Undang-Undang Pokok Agraria yang mungkin ada, tapi di pasal 6 hukum itu apa? Penguasaan tanah itu berfungsi sosial. Nah, katakanlah saya melihat misalnya sekarang ini adanya hukum adat tentang tanah, hukum adat tentang perkawinan. Tapi ada hukum adat tentang pertanahan yang disebut dengan hak kepemilikan tanah bersama yang disebut dengan hak ulayat. Ini belum pernah dijabarkan secara khusus. Jadi selama ini mulai sekitar 60 tahun Undang-Undang Pokok Agraria, saya tahu ada pembaharuan terus-menerus, tapi saya belum baca. Tetapi yang aneh adalah pengembangan hukum adat yang adat kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Kadang hanya diterjemahkan, dikaji, dan ditimbang dan diputuskan hanya oleh segelintir orang pintar yang ada di Republik ini yang mungkin berasal dari kelompok tertentu. Logika sebenarnya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu hukum adat pertanahan, hukum adat yang lain-lain ketika membahas tentang hak tanah adat harus ada perwakilan daerah. Harus orang-orang adat dari setiap daerah memunculkan ketentuan-ketentuan adat. Sehingga tidak boleh, ya, adat sini, adat baru diciptakan berdasarkan keinginan, pandangan orang-orang yang sedang berkuasa atau dari suku ini yang ada di pusat kekuasaan mendominasi dan menghancurkan, meniadakan adat-adat yang dipelihara. Kalau begitu, tidak mengakui perbedaan. Kalau begitu, ya, Bhinneka Tunggal Ika karena berbeda-beda, di mana ini dihormati dalam negara NKRI sekarang. Jadi ini perlu untuk dipikirkan, ataukah selama ini yang mewakili rakyat sebagai DPR RI dan secara khusus DPD, Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerahnya, apakah tidak memahami, ya, kepentingan, kebutuhan, hak-hak orang daerah yang diwakili dan rakyat yang diwakili membicarakan ini?
Mesti selama ini ada timbul hal-hal tentang pertanahan berdasarkan hak ulayat yang harus dibahas, yang harus diusulkan. Bagaimana dikaji kembali, ditetapkan bersama-sama. Atau mungkin karena mereka yang mewakili daerah, orang-orang ya memang mau supaya hak ulayat tidak diakui, supaya mereka menjadi tuan-tuan tanah baru, atau supaya bilang negara menguasai, memanfaatkan ya nama negara melakukan penguasaan dengan cara-cara tertentu, baik DPD, anggota DPD maupun DPR. Ya ini yang perlu diperbincangkan. Tetapi semestinya dan seharusnya hak-hak masyarakat adat yang di daerah kita disebut dengan hak-hak tradisional dan hak ulayat harus dihormati, harus dijebarkan. Belum lagi dalam DPR tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Tidak ada perda-perda yang diajukan secara inisiatif berbicara tentang hak-hak masyarakat adat. Penting untuk dibicarakan. Tanah itu aset. Tanah itu merupakan aset dalam seluruh bangsa di bumi. Tanah itu berharga dan harganya terus-menerus meningkat. Nah, apabila hak-hak masyarakat adat direbut, dikuasai dengan dalih apapun, mereka seperti dipasung. Ada tanah dia miskin, apalagi tanahnya diambil. Mungkin siapa tahu, karena alasan ini, kawasan hutan sudah ditetapkan di mana-mana. Tanah-tanah di luar kawasan hutan dirampok dengan cara-cara yang akan saya jelaskan. Akhirnya apa? Ya, tidak bisa berbuat. Ada yang bilang ambil kayu api saja, ditegur. Buat ini dan ini, mengatakan ini dalam kawasan hutan. Boleh-boleh saja. Menetapkan kawasan hutan. Boleh saja tanah dirampok. Biasa modusnya adalah HGU. Boleh. Tetapi negara hukum harus menerapkan apa yang dilakukan secara tepat sesuai ketentuan hukum. Selama saya menjadi bupati, saya tahu bahwa di Kabupaten Kupang ada sekitar 9 HGU yang pernah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya. Modus daripada HGU yang diterbitkan, pertama pinjam pakai. Ini umumnya pinjam pakai. Ada gerakan untuk panggil dan kawasan ini ada yang tanda tangan. Lalu kemudian ya satu yang saya tahu yang perang habis-habisan itu tentang HGU panggung apa yang garam di Teluk Kupang 3.700. Ada yang dipanggil ditandatangan pembebasan. Ya, benar-benar tidak prosedur, tidak sesuai prosedur. Itulah waktu itu saya enggan, tidak mau dengan cara apapun untuk perpanjang. Tapi yang lain-lain setelah ditelusuri pinjam pakai. Baru pakai 2-3 bulan, 2-3 tahun, tiba-tiba sudah terbit HGU. Karena pemerintah yang pinjam pakai, lalu pemerintah secara sepihak mengabaikan ya masyarakat adat yang meminjamkan. Lalu kemudian terjadi HGU. Ketika HGU itu belit proses. Ada yang digugat sampai dengan sekarang rakyat terus menerus kalah. Jadi terjadi mafia tanah dan mafia peradilan tanah. Ini yang terjadi. Sebab kalau bilang penerbitan HGU prosesnya jelas sesuai aturan. Ada pembebasan,
Dan langkah-langkah pembebasannya harus diikuti. Siapa yang membebaskan? Ya tidak jelas. Proses pembebasan sesuai aturan jelas. Tapi pelaksanaannya tidak jelas. Nah ini yang menimbulkan. Seperti yang sekarang terjadi di salah satu di Kabupaten Kupang. Dulu diambil secara sepihak. Lalu sekarang dianggap itu tanah pemerintah. Ya, banyak hal. Tapi yang saya tahu sekarang, masyarakat yang merasa dirugikan terus berupaya. Dan ada waktu kebenaran akan dinyatakan. Kali ini saya mau berbicara khusus tentang penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan di dalam ketentuan yang saya tahu, ini merupakan masalah yang berat, besar di wilayah daratan timur, mungkin di daratan lain. Di Pulau Semo yang kecil, ada juga kawasan hutan. Kawasan hutan itu harus sesuai ketentuan yang berlaku, harus meliputi 5 tahap sesuai ketentuan. Tahap yang pertamanya ialah inventarisasi kawasan hutan. Tahap inventaris kawasan hutan berarti ada petugas pemerintah keluar bersama-sama dengan rakyat melakukan survei. Tujuan survei ialah bahwa kawasan hutan ini di dalamnya mereka menemukan ya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon spesifik apa di dalamnya. Bagaimana keadaan struktur hutan yang ada di sana? Adakah kehidupan binatang yang diternak di dalam? Adakah binatang-binatang liar di dalam? Apakah kawasan hutan itu mempunyai tuan atau itu hutan liar? Itu tujuan inventarisasi kawasan hutan berdasarkan ketentuan yang ada. Nah, tahap inventarisasi kawasan hutan ini tidak salah. Dilakukan di Indonesia pada tahun 1970-71. Saat itu dari pusat, dari mana ada keluar ke desa-desa. Tapi jalannya ya melewati mana yang dia suka. Lalu keluarnya pemerintah ini kemudian dengan sendirinya ditetapkan ya tumpukan-tumpukan batu, penunjukan-penunjukan batas yang semestinya belum boleh dan dilakukan sendiri-sendiri walaupun ada yang menemani, tetapi bukan orang bersangkutan dalam wilayah itu. Mengapa rakyat berdiam diri? Karena 1970 dengan 1965 di mana terjadi Gestapo berdekatan. Orang mau omong takut, nanti dibilang PKI tidak bisa. Berdiam diri tidak berarti mereka setuju. Ada penyesalan-penyesalan. Ada gerakan-gerakan ya tidak setuju tapi diam karena takut dibilang PKI. Lalu inventarisasi kawasan hutan bukan serta-merta langsung kepada yang keempat, yaitu diterbitkan peta, lalu dari peta, lalu keluar SK Menteri menjadi kawasan hutan. Ini praktek yang jadi. Keluar inventarisasi kawasan hutan secara sepihak, sendiri-sendiri, pemerintah menentukan koordinat, membayar orang yang bisa bikin ya tumpukan batu, bahkan ada bagian tertentu yang tidak jelas. Hanya titik-titik koordinat di udara yang tidak diketahui. Lalu langsung keluar peta. Peta keempat.
Dan yang kelima adalah eskamento. Sehingga sekarang ini di mana saja rakyat mengklaim bahwa ini bukan kawasan hutan. Tapi pemerintah mengatakan ini kawasan hutan karena mereka bisa bawa peta, lembaran-lembaran kertas menunjukkan kepada masyarakat. Ini masuk kawasan hutan. Setuju atau tidak? Setuju. Sudah ada eskamento. Nah, oke. Saya tidak sampai ke sini dulu. Yang kedua apa? Kedua dan ketiga tidak dilaksanakan. Karena melaksanakan yang pertama tahap inventarisasi, maka dianggap kedua dan ketiga melekat dan tidak dilaksanakan. Saya tanya masyarakat. Dan saya bagian dari masyarakat dan saya tahu. Saya juga orang tua di kampung. Orang tua adat juga saya tahu. Makanya saya bicara. Ini harus saya kemukakan karena ada yang di dalam WA Group. Ada kekhawatiran di TTS. Itu baru khawatir. Kami punya sudah ada gerakan-gerakan. Dan saya sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mari kita harus berpikir bersama tentang keadaan kita. Supaya tanah jangan dirampok seenaknya saja begitu. Mentang-mentang menjadi pejabat pemerintah. Menakuti kita. Ini yang saya harus sampaikan. Jadi pertama dilaksanakan yaitu tindakan inventarisasi kawasan hutan. Yang kedua dan ketiga langkah yang harus ditempuh dianggap dengan sendirinya dilaksanakan. Yang kedua apa? Yang kedua ini adalah tindakan penunjukan kawasan hutan. Maksudnya apa penunjukan? Pemerintah jadi dua pihak. Pemerintah dan masyarakat setempat sepakat dan menunjuk. Pemerintah di mana? Masyarakat di mana? Karena hak masyarakat. Hak masyarakat di dalam undang-undang kehutanan. Di situ masih mengutip pasal 18 ayat 2 negara mengakui masyarakat adat dan hak-hak bila masih ada. Itu masih diakui masih ada. Nah ada. Kalau sampai pemerintah menunjuk sendiri tanpa melibatkan masyarakat, tanpa bertanya-tanya dengan masyarakat, ya pemerintah menganggap ini tanah liat, ini tanah kosong. Seenaknya saja menetapkan sesuka hati. Padahal penunjukan hutan seharusnya. Kalau di dalam inventarisasi tahu bahwa ini bukan ini bukan tanah kosong, tapi ini ada masyarakat adat. Dia harus tanya kepada masyarakat untuk menunjukkan. Di situ dikatakan, apabila di dalam kawasan hutan itu ada milik ternak, ada pohon-pohon produktif dalam daratan sini, biasanya orang panen madu. Ada kandang, ada kampung-kampung lama. Itu bukti hak mereka. Itu hak mereka. Hak yang siapa berikan? Turun-temurun. Negara harus mengakui itu, menghormati itu. Dan di dalam aturan katakan, kalau negara mau pakai itu, harus ada pelepasan. Sampai dengan sekarang saja. Untuk tanah ukuran kecil untuk sertifikat untuk rumah. Salah satu tuntutan bukti hukum yang sah bukan sertifikat tapi pelepasan. Pelepasan hak, PH. Sampai sekarang masih dituntut. Itu menunjukkan tanah ini dari mana ke mana. Sertifikat diterbitkan kalau saya punya tanah, ditunjuk batas-batasnya oleh saya. Tapi saya berani menunjuk batas-batas itu kalau saya menerima pelepasan hak dari pemangku hak sebelumnya. Ini penting dipahami. Jadi penunjukan itu semestinya dilakukan bersama berhadapan masyarakat adat
Di wilayah itu dengan pemerintah. Pemerintah di sini, saya di sini. Pemerintah di situ, saya di sini. Ini semestinya menurut jiwa undang-undang yang ditetapkan. Tapi tidak ada penunjukan. Survei langsung tetapkan, bikin peta, keluar SK. Ini kan tindakan yang tidak mesti. Inventarisasi, yang kedua penunjukan, dan tahap yang ketiga yang paling penting, paling pokok, paling utama. Apa namanya? Inventarisasi, penunjukan, pemerintah di mana, rakyat di mana, lalu penetapan batas kawasan hutan. Batas antara kepemilikan rakyat secara adat dan kepemilikan dengan pemerintah yang menguasai. Bukan dia miliki, tapi menguasai. Untuk kepentingan bersama. Nah sekarang, penetapan batas ini ada aturannya secara khusus, tegas, jelas. Penetapan batas kawasan hutan dilakukan oleh panitia tata batas kawasan hutan. Suatu panitia, bupati sebagai ketua panitia, ada wakilnya, sekretarisnya, anggota-anggotanya, ada dinas-dinas, dinas peternakan, ada pertanahan, ada kehutanan, ada pertanian. Dinas-dinas ada di dalam panitia tata batas yang ketuanya adalah bupati. Lalu ada juga camat sebagai anggota panitia. Ada juga kepala desa sebagai anggota panitia. Dan ada juga perwakilan masyarakat adat yang ada di sana harus juga menjadi anggota panitia. Kalau tanah itu bukan tanah kosong. Dan memang tidak ada tanah kosong di timur. Jauh sebelum generasi dulu, batu yang tajam saja orang tanya itu siapa pembatu. Tanah dibagi habis sebelum Indonesia merdeka. Tanah dibagi habis sebelum kolonial Belanda datang. Maka ada perang habis-habisan karena apa? Mempertaruhkan hidup mereka atas tanah dan air. Hai pahai nih. Bertahan habis-habisan. Kalau bukan itu kenapa? Tidak berdamai saja supaya enak. Tapi rasa harga dirinya pada hai nihu, tanah dan air kami. Tapi kenapa sampai mereka dibuang? Sudah merdeka, tapi kok ada tindakan yang merampok tanpa peduli. Sekarang penetapan batas kawasan hutan. Penetapan batas kawasan hutan panitianya. Panitia ini hasil kerjanya bukan begitu tata seenaknya. Ada regulasi, ada aturan, caranya. Tetapkan sementara, umumkan. Kalau bilang dia punya, negosiasi. Kalau pemerintah mau pakai, siripinang, pembebasan. Itu ada. Nah, sehingga hasil kesepakatan tata batas ini harus dikukuhkan melalui berita acara penetapan batas kawasan hutan ditandatangani oleh semua panitia, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan anggota. Mana berita acara? Sehingga orang-orang di kampung ketika bilang ini kehutanan datang dan ini ada bawa ini peta begini. Saya bilang bawa pulang itu. Bawa kami berita acara supaya kami lihat siapa yang tanda tangan. Pada masa bupati siapa? Pada masa camat siapa? Pada masa kepala desa siapa dan siapa dari perwakilan orang tua yang tanda tangan. Kalau tidak ada, tidak sah itu. Itu ilegal. Secara sepihak, mengklaim dan merampok itu. Tiba-tiba keluar SK Menteri. Lucu. Dan rakyat harus tahu itu. Mari kita bersatu. Saya tidak akan mundur
dari sikap saya harus menuntut. Saya harus menuntut kawasan batas kawasan hutan harus ditinjau kembali. Yang ada saya anggap ilegal. Tidak prosedural. Secara sepihak. Dan seenaknya melakukan tekanan. Ambil kayu api saja tidak. Ada yang kayu kering jatuh, petugas ke hutan. Tapi kemudian seenaknya saja mereka yang ambil kekayaan dari sana. Rakyat tidak omong. Nah ini harus kita pikirkan bersama. Sekali lagi, saya tahu di daerah semua. Satu, kita memiliki tanah itu secara adat jauh sebelum Indonesia merdeka. Aturan mengatakan kalau mau ditetapkan supaya keluar SK batas kawasan, langkah-langkahnya harus jelas. Ingat pada saudara-saudara, ingat ketika saat ini batas kawasan hutan tidak jelas, tapi kita semua berdiam diri. Kita takut suatu saat itu dianggap bahwa kita mengakui. Bukan negara mengakui kita, tapi kita mengakui. Ke depan bisa terjadi saja swastanisasi. Kawasan itu dianggap tanah negara. Lalu kemudian diberikan kepada swasta. Sementara yang di kampung saya ada. Masyarakat lagi datang mengamuk, saya bilang tenang saja. Datang tanya mana batas kawasan hutan sesuai ketentuan. Berita acaranya mana. Dikasih kepada perusahaan tertentu untuk tanam bambu. Tanam bambu itu bukan dia mau untung dari perusahaan, pengusaha besar itu bukan dia mau untung dari industri bambu. Tidak. Itu hanya akal-akalan, hanya bukti bahwa dia sudah menerima itu dari Menteri Kehutanan yang adalah Partai Nasdem. Dapat SK atas sampai tanam bambu, sampai di pinggir-pinggir pagar. Menganggap itu dia punya. Sudah serahkan. Masyarakat bilang kami cabut bambunya. Masa tanam bambu bulan Mei, bulan Juni. Dia mau hidup bagaimana? Logika bagaimana? Takut-takutnya jangan sampai tanam bambu. Dia bikin berita acara tahun ini, bulan ini, bambu sekian, kerugian sekian. Dia buat sebagai bukti. Bukti usaha. Bukti pengeluaran besar di tanah itu. Lalu bambu semua mati. Tapi suatu saat tumbuh bambu-bambu hutan, dia bilang ini hak saya pernah keluarkan anggaran sekian, ini bukti berita acara kepemilikan, ini bukti usaha saya, ini hak saya, bukan kamu. Ya, takutnya siapa tahu klaim ke depan begitu. Jadi kita harus sepakat, kita harus bersatu. Amfoang itu kawasan hutan hampir lebih luas dari yang keluar. Nah kalau kawasan hutannya sudah lebih banyak, kita tidak bergerak. Lalu yang di luar kawasan hutan lagi diklaim, diambil untuk kepentingan HGU dan lain-lain. Ya, kita berdiam, kemiskinan kita, dan mungkin semua ini yang berakumulasi. Anak-anak muda kita lari keluar. Mau berusaha di sini tidak bisa. Usaha di sana tidak bisa. Di kota tidak dapat kerja. Lari. Lari tinggalkan kampung. Pergi masuk hutan di Malaysia. Banyak yang pulang mayat. Banyak yang ya. Lalu yang tinggal itu juga tidak bisa buat apa-apa. Maka
daerah kita marak dengan sebutan miskin, penjualan tenaga kerja, penjualan manusia, dan stunting dan sebagainya. Masalah kita rumit, tapi tidak berarti sulit untuk diselesaikan. Mari kita bersatu. Mari menyatakan komitmen kebersamaan kita menggugat agar ditinjau kembali batas kawasan hutan. Saya tahu mungkin saja kantor bupati TTS atau mana ada yang masuk kawasan hutan. Belum lagi permukiman-permukiman yang lain. Aneh, lucu. Ya, jangan takut. Kita bersatu. Tapi ingat, ini juga butuh tekanan-tekanan politik. Kalau hanya kita sendiri-sendiri tidak bisa. Butuh supaya orang-orang yang dipercaya rakyat dalam kedudukan mewakili rakyat. Butuh suara keras. Butuh keberanian. Kalau kita katakan ini tidak sah, dan memang tidak sah. Buktinya mana berita acara penetapan batas kawasan hutan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mari kita renungkan ini. Mari kita pikirkan bersama. Mari kita saling berkoordinasi. Menyatukan hati kita. Berjuang. Mempertahankan hak-hak adat kita. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa dalam kesempatan dan topik-topik yang lain. Terima kasih.